Pernah nggak sih Anda lihat pasar saham dan mikir, ini kok kayak misteri banget ya? Nah, gimana kalau saya bilang sebenarnya ada loh bahasa rahasia yang bisa bantu kita mecahin kodenya. Dan bahasa itu adalah akuntansi. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pasti kita semua pernah lihat kan grafik harga saham yang naik turunnya kayak roller coaster, kadang bikin pusing. Nah, ini dia masalah utama yang dihadapi setiap investor. Pasar yang kelihatannya kacau dan nggak bisa ditebak. Tapi pertanyaannya, apa beneran seacak itu? Jadi, gimana caranya kita mulai mecahin kode ini? Jawabannya ada di pemahaman kita tentang peran informasi akuntansi itu sendiri. Coba deh, bayangin pasar saham itu kayak sebuah percakapan global yang nggak pernah berhenti. Supaya kita bisa ikutan ngobrol, ya kita harus ngerti bahasanya. Dan bahasa fundamentalnya, intinya yaitu tadi, akuntansi. Oke, setiap bahasa kan punya kosakatanya ya. Nah, di bahasa pasar saham ini, ada dua kata yang wajib banget kita tahu. EPS dan DPS. Oke, yang pertama kita punya laba per saham atau yang sering disebut EPS. Anggap aja ini tuh kayak rapornya perusahaan. EPS ini nunjukin seberapa besar sih untung yang dihasilkan perusahaan untuk tiap lembar saham yang ada. Logikanya, makin tinggi ya makin bagus. Terus yang kedua ada dividen per saham atau DPS. Nah kalau yang ini beda, ini adalah duit beneran yang masuk ke kantong Anda sebagai investor. Ini bagian dari keuntungan perusahaan yang mereka bagikan langsung ke para pemegang saham. Jadi ini nih bedanya yang paling penting. EPS itu laba di atas kertas buat Anda, sementara DPS itu uang tunai beneran yang Anda terima. Buat banyak investor, kalau perusahaan berani bagiin dividen tunai, itu sinyal yang kuat banget kalau mereka percaya diri sama masa depannya. Oke, kosakatanya udah dapat. Sekarang kita harus belajar tata bahasanya. Atau gampangnya, aturan main fundamental yang bikin pasar bergerak. Aturan pertama namanya hipotesis pasar efisien. Gampangnya gini, jangan mimpi bisa dengan mudah ngalahin pasar. Teori ini bilang kalau semua informasi baru yang keluar itu bakal langsung secepat kilat diserap dan tercermin di harga saham. Pasar itu geraknya super cepat. Menariknya, efisiensi pasar ini ada level-levelnya loh, mulai dari bentuk yang lemah, di mana ngeliatin data harga kemarin itu udah nggak ada gunanya. Naik lagi ke bentuk setengah kuat, di mana semua informasi publik, berita apapun itu udah langsung masuk ke harga. Sampai ada bentuk kuat yang ekstrim, yang bilang info orang dalam pun udah nggak ada harganya. Aturan main berikutnya ini pasti sering Anda dengar. High risk, high return. Nah, CAPM ini dasarnya. Model ini secara matematis nunjukin kalau Anda mau dapat potensi untung yang lebih gede, Anda juga harus siap nanggung resiko yang lebih tinggi. Nggak ada yang namanya makan siang gratis di dunia investasi. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Yuk kita pecahin teka-teki dari dunia nyata. Bayangin, ada sebuah perusahaan, mereka mutusin buat ganti cara mereka ngitung nilai persediaan barang. Kelihatannya sih cuma urusan akuntansi yang biasa aja kan? Dan gara-gara perubahan itu, laba bersih yang mereka laporin di laporan keuangan malah jadi lebih rendah dari sebelumnya. Secara logika, ini kan berita jelek ya? Nah pertanyaan logisnya, kalau laba yang dilaporin turun, harusnya investor pada kabur, jual saham, dan harganya anjlok dong. Bener kan? Tapi disinilah kejutannya. Seringkali yang terjadi itu malah sebaliknya. Harga sahamnya justru naik. Loh, kok bisa? Nah, ini dia penjelasannya yang keren banget. Perubahan metode akuntansi ke LIFO atau last in first out emang bikin laba di atas kertas jadi kelihatan lebih kecil. Tapi imbasnya pajak yang harus dibayar perusahaan juga jadi lebih rendah. Hasilnya, uang tunai beneran di kas perusahaan justru jadi lebih banyak. Pasar yang pinter itu ngelihat ini. Mereka lebih peduli sama uang kas nyata ketimbang angka laba semata. Ini ada contoh lain yang nggak kalah keren. Soal biaya riset dan pengembangan atau litbang. Menurut aturan akuntansi yang kaku, biaya litbang itu harus dicatat sebagai beban, yang artinya langsung motong laba saat itu juga. Tapi apa pasar ngelihatnya gitu juga? Jawabannya ada di angka ini. Ini luar biasa. Riset nunjukin untuk setiap $1 yang perusahaan keluarin buat litbang, pasar justru ngasih hadiah ke perusahaan itu dengan naikin nilai tasarnya rata-rata $5. Jadi pasar nggak ngelihat itu sebagai beban, tapi sebagai investasi cerdas buat pertumbuhan masa depan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini?
Intinya adalah kita harus bisa membaca lebih dari sekedar angka di neraca keuangan. Kita harus bisa melihat cerita di baliknya. Ingat ya, laporan keuangan itu bukan cuma catatan sejarah yang kaku. Anggap aja itu sebagai bentuk komunikasi. Cara manajemen ngobrol sama kita, para investor, tentang strategi, kesehatan, dan harapan mereka buat masa depan. Jadi, kalau mau dirangkum, apa sih yang benar-benar dihargai oleh pasar? Pertama, arus kas nyata, uang beneran. Kedua, sinyal-sinyal kinerja di masa depan. Ketiga, investasi cerdas untuk tumbuh, kayak Litbang tadi. Dan terakhir, tentu saja, perkiraan laba di tahun-tahun yang akan datang. Nah, sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat Anda. Setelah tahu semua ini, lain kali Anda buka laporan keuangan, apakah Anda cuma akan fokus lihat angka laba bersihnya aja, atau Anda akan coba membaca cerita di baliknya? Cerita tentang uang kas, investasi, dan masa depan yang lagi coba disampaikan oleh perusahaan itu.